Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Renzi Rahma Cahyani dengan NIM G00241109 dari kelompok A10. Jadi untuk laporan yang pertama mengenai soal Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Soal B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi di os mandibula itu di bagian depan, tampak bagian depan itu terlihat ada bagian ramus yang bagian tegak yaitu bagian berdiri, terus ada bagian yang mendatar itu korpus mandibula. Bagian korpus mandibula itu ada pars tempat melekatnya gigi. Tempat melekatnya gigi itu namanya pars mandibula alveolaris. Terus dia itu memberikan bentuk seperti melengkung di depannya, yang disebut juga dengan alveolaris. Kemudian di bagian dagu itu ada yang namanya garis, yaitu ada bagian garis di bagian depan. Garis itu merupakan bagian penyatuan dari simfisis mandibula pada saat janin masih terpisah dan kemudian menyatu. Makanya itu ada yang namanya bibir sumbing gitu, atau sumbing, ada juga sumbing mandibula. Terus di bagian depan ini ada simfisis mandibula. Terus ada juga bagian protuberantia mentalis. Kemudian selanjutnya mengenai fungsi dari mandibula. Fungsi dari mandibula ini untuk menahan gigi bawah pada tempatnya, kemudian membentuk bagian bawah tengkorak, membantu melindungi organ-organ wajah, terus membuka dan menutup mulut. Fungsi selanjutnya itu untuk mengunyah makanan. Soal yang B, jelaskan tentang penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi musculus masticatoris itu ada 4, yaitu musculus temporalis, musculus masseter, yang ketiga musculus pterygoideus medialis, dan yang keempat musculus pterygoideus lateralis. Nah, yang pertama musculus temporalis itu merupakan otot berempal dua dengan origo yang berbentuk kipas dan tendon yang sangat besar, kuat, serta berinsersi ke dalam prosesus coronoideus. Nah, crista temporalis profunda dan batas anterior ramus mandibula itu besar dan panjang serabut lebih kecil daripada yang telah diuraikan secara klasik, tetapi lebih panjang daripada serabut pterygoideus dan masseter. Nah, meskipun itu adalah otot mandibula yang paling besar, namun biasanya tidak sebagai salah satu otot yang kuat yang melekat pada mandibula. Yang kedua itu adalah musculus masseter, merupakan suatu massa otot yang tebal berbentuk 4 persegi panjang di sebelah pinggir wajah, melekat di antara permukaan lateral dari ramus mandibula dan arcus zygomaticus, persis di bawah kulit. Terus yang ketiga itu musculus pterygoideus medialis. Ini merupakan suatu massa jaringan otot yang kuat, dia tebal, terus terletak pada sisi medial dari ramus mandibula. Nah, otot ini tidak selebar dan setebal masseter. Batas posteriornya tersusun serupa dengan batas posterior dari masseter pada proyeksi lateral, tetapi batas anteriornya terletak lebih ke arah dorsal. Nah, pada potongan horizontal, separuh atas dari pterygoideus medialis berbentuk banci dengan pinggirnya itu tipis menghadap ke arah belakang. Setengah bawahnya itu berbentuk oval. Kemudian yang keempat itu musculus pterygoideus lateralis. Nah, otot dari pterygoideus lateralis ini menempati suatu posisi yang dalam dan tersembunyi, yaitu terletak dalam pada ramus mandibula dan otot temporalis pada dinding samping nasofaring. Nah, otot ini terletak persis di bawah dasar tengkorak. Terus posterior terhadap maksila dan anterior terhadap batas posterior dari ramus mandibula. Terus ini ada fungsi dari musculus masticatoris. Fungsinya yaitu untuk mengangkat mandibula dan mendekatkan gigi.
Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.